Analisis film Tari Semenpar, Hanung Mulia Pramesti dengan NIM 16014220033 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sinopsis film Tari Semenpar. Film Tari Semenpar ini mengisahkan seorang Ihsan, seorang anak yang berusia 8 tahun yang menderita disleksia, suatu kondisi yang membuatnya kesulitan membaca dan menulis. Ihsan dianggap anak yang malas dan tidak peduli oleh orang tuanya. Demikian orang tuanya mengirimkan Ihsan ke sekolah asrama. Namun, di sekolah asrama, Ihsan semakin merasa tertekan dan terasingkan. Hingga pada suatu saat, Ihsan bertemu dengan seorang guru yang bernama Ram. Guru Ram menyadari bahwa Ihsan tidak malas dan tidak bodoh, tetapi memiliki masalah belajar yang mempengaruhi kemampuannya untuk membaca dan menulis. Dengan pendekatan yang penuh kasih sayang dan metode pengajaran yang inovatif, Ram membantu Ihsan menemukan bakatnya di dalam seni. Guru Ram juga berusaha menyadarkan orang tuanya dan pihak sekolah mengenai pentingnya memahami dan mendukung anak dengan berkebutuhan khusus. Akhir dari film ini yaitu yang awalnya Ihsan menderita disleksia, sekarang menjadi lebih percaya diri untuk menampilkan bakatnya. Analisa perkembangan kognitif dan bahasa Ihsan. Yang pertama, perkembangan kognitif. Dalam film Tari Semenpar, Ihsan adalah seorang anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Namun, kesulitan Ihsan dapat terlewati karena Ihsan bertemu dengan guru seni yang membantu Ihsan dalam belajar. Ihsan dapat memahami dunia akibat bantuan dari guru Ram. Dengan bantuan guru Ram ini, Ihsan yang awalnya disleksia kini menjadi percaya diri dengan memiliki kreativitas dan dapat mengatasi tantangan dengan keberaniannya. Perkembangan kognitif yang dapat diambil. Yang pertama, dari film ini mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan bakat potensi yang berbeda. Yang kedua, guru seni yang membantu Ihsan dengan penuh perhatian mengajarkan kita untuk selalu bersikap empati kepada setiap manusia. Yang ketiga, dari tokoh Ihsan yang pemberani mengajarkan kita untuk selalu berani mengekspresikan diri dalam keadaan apapun. Yang keempat, dari lingkungan Ihsan mengajarkan bahwa lingkungan merupakan peran penting dalam mendukung perkembangan setiap anak. Dan yang kelima, sebagai manusia, kita harus bersyukur dengan kemampuan yang kita miliki. Perkembangan yang kedua yaitu perkembangan bahasa. Dalam film Tari Semenpar ini, Ihsan memiliki kelemahan dalam menyampaikan isi pikirannya. Ia selalu mengalami kesulitan dalam merangkai kata-kata. Selain itu, Ihsan juga selalu mendapatkan nilai paling rendah di kelasnya. Ihsan mengekspresikan diri melalui gambar dan puisi yang Ihsan buat sendiri, akibat dari pendekatan yang dilakukan oleh guru Ram. Dalam hal ini, yang dilakukan Ihsan membuat orang-orang di sekitar Ihsan mulai memahami dunia Ihsan yang unik. Sikap Ihsan menunjukkan bahwa Ihsan mampu mengekspresikan dirinya dengan cara yang unik dan Ihsan menemukan cara yang baru untuk berkomunikasi dengan orang lain akibat yang diajarkan oleh guru Ram. Perkembangan bahasa yang dapat diambil oleh penonton. Dari film ini, kita dapat pelajaran mengenai kreativitas dan cara mengekspresikan diri dengan baik. Yang kedua, film Tari Semenpar ini juga mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa pengakuan dan penerimaan pada anak sangatlah penting. Yang ketiga, Ihsan yang awalnya mengalami kesulitan dalam belajar menjadi percaya diri dalam mengembangkan potensinya. Film ini mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan seperti kesulitan belajar. Sebagai contoh, Ihsan anak disleksia yang pantang menyerah demi mendapatkan kelebihan pada dirinya. Aspek psikososialnya mencakup perasaan rendah diri, kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan teman sekelasnya. Saat Ihsan bertemu dengan guru seni yang bernama Ram, Ihsan banyak belajar pengalaman baru. Ram mengajarkan Ihsan berani dalam mengekspresikan diri melalui menggambar. Dengan menggambar, Ihsan dapat menghilangkan kecemasan berpikir dalam dirinya. Dengan dukungan sang guru, Ihsan mulai berani untuk bersosialisasi dengan temannya. Perkembangan psikososial yang dapat diambil. Yang pertama yaitu empati. Penonton yang melihat film Tari Semenpar ini dapat belajar memahami perjuangan yang dialami oleh Ihsan yang mengalami kesulitan belajar dan gangguan dalam berinteraksi dengan temannya, serta belajar untuk lebih empati terhadap pengalaman Ihsan. Yang kedua yaitu kesadaran diri. Film ini memunculkan kesadaran diri bahwa sangat penting mengenali dan menghargai keunikan setiap anak. Yang ketiga yaitu dukungan sosial. Pentingnya dukungan sosial, terutama dari keluarga dan guru, dalam membantu seseorang mengatasi tantangan psikososialnya seperti rendah diri dan kesulitan berinteraksi. Yang terakhir yaitu pembelajaran
inklusif. Film ini mengajarkan bahwa pentingnya pendidikan inklusif yang memperhatikan kebutuhan anak dengan kesulitan belajar dan memberikan dukungan yang sesuai agar anak mampu menerima pendidikan yang layak. Perkembangan yang kedua yaitu perkembangan moral. Pada saat awal film, tokoh Ihsan terlihat sebagai anak yang memiliki sikap menyendiri serta mengalami kesulitan belajar. Guru Ram mulai mengajarkan Ihsan untuk bergabung bersama teman-temannya dan melakukan bernyanyi bersama. Setelah melakukan bernyanyi, Guru Ram mengajak Ihsan untuk melakukan kegiatan menggambar. Awalnya, Ihsan sangat marah saat diajak menggambar. Namun, dengan kesabaran Guru Ram, Ihsan mulai pandai menggambar. Kemudian, saat Ihsan ikut dalam pertunjukan seni, Ihsan berhasil membuat teman-temannya kagum. Dari saat inilah, Ihsan mulai berpikir bahwa teman-temannya menghargai Ihsan. Ihsan memperoleh dukungan hebat dari guru dan orang tuanya dalam belajar bakat seni yang dimilikinya, serta teman-temannya yang mulai berinteraksi dengan Ihsan. Perkembangan moral yang dapat diambil oleh penonton yang pertama yaitu menghargai keunikan individu. Film ini menekankan pentingnya menghargai keunikan setiap individu serta menerima bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab orang dewasa. Peran orang dewasa, terutama guru dan orang tua, sangat penting dalam membimbing dan mendukung perkembangan moral anak-anak. Analisis pembelajaran film Tari Zemenpar. Yang pertama, teori behavioristik. Pembelajaran dalam film Tari Zemenpar dapat dipandang dengan menggunakan teori belajar behavioristik karena dalam film ini terjadi pengaruh lingkungan eksternal terhadap perilaku individu, yaitu perubahan Ihsan dengan dibantu guru seninya. Karakter Guru Ram menggunakan penguatan positif pada Ihsan. Guru Ram memberikan pujian dan memberikan penguatan ketika Ihsan menunjukkan kemajuan belajarnya hingga Ihsan dapat menulis dengan benar. Guru Ram menggunakan berbagai metode pembelajaran yang berbeda untuk menangkap minat Ihsan dalam belajar, salah satunya adalah dengan bernyanyi dan menggambar. Selain itu, Guru Ram mengurangi kegiatan pembelajaran dan menggantinya dengan suasana kelas yang kreatif. Guru Ram menggunakan teknik visual dan kreatif agar membantu Ihsan memahami konsep belajar yang sulit. Guru Ram mampu menginspirasi murid-muridnya melalui berbagai tantangan dan keberhasilan dalam belajar. Guru Ram membuat perubahan tingkah laku Ihsan yang awalnya pendiam kini menjadi berani. Hal ini dibuktikan dengan penampilan seni Ihsan di atas panggung dan mendapatkan banyak tepuk tangan dari teman-temannya. Hal ini menunjukkan Ihsan semakin percaya diri akibat dan dukungan dari Guru Ram. Teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Dalam kegiatan pembelajaran di film Tari Zemenpar ini dapat dipandang dengan menggunakan teori kognitif karena adanya pendekatan yang diterapkan oleh guru seni yang bernama Ram. Guru Ram membantu Ihsan mengatasi kesulitan belajarnya dengan kegiatan yang positif. Guru Ram memahami bahwa setiap anak mempunyai cara belajar yang berbeda dan memiliki kemampuan tersendiri yang berbeda juga. Guru Ram menggunakan metode yang sesuai dengan kemampuan siswa. Guru Ram menggunakan metode visual dan kreatif. Salah satu metodenya yaitu menggunakan seni. Guru Ram mengajarkan Ihsan untuk menggambar agar membantu Ihsan dalam kegiatan belajarnya. Kemudian Guru Ram mengajak Ihsan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar ruangan. Guru Ram mengajak Ihsan untuk mengamati dan memahami lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan supaya Ihsan dapat mengingat materi dengan pengalaman belajar. Guru Ram juga memberi dukungan yang positif bahwa Ihsan mampu untuk melakukan suatu kegiatan. Ihsan yang awalnya mengalami kesulitan belajar, kini mampu mengembangkan keterampilan belajarnya dengan pembelajaran seni. Ihsan mampu mengembangkan bakat seninya dengan berbagai gambar dan Ihsan berani untuk tampil di depan umum. Hal ini menunjukkan perubahan kognitif Ihsan. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Berikut merupakan analisa dalam pembelajaran film Tari Zemenpar menggunakan teori humanistik. Yang pertama yaitu fokus pada potensi serta pengembangan diri yang dimiliki seorang individu. Teori humanistik menekankan pentingnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang individu. Dalam film Tari Zemenpar, sang guru seni yang bernama Ram dapat melihat potensi seni yang dimiliki oleh Ihsan, namun tidak terlihat pada orang lain.
Guru Ram menggunakan pendekatan natural dan mengajak Ihsan untuk menuangkan emosinya pada kertas gambar. Dengan adanya pendekatan ini, Guru Ram dapat menyadarkan Ihsan bahwa Ihsan memiliki bakat seni dan mengajak Ihsan untuk terus mengembangkannya. Yang kedua yaitu lingkungan belajar yang mendukung. Pendekatan humanistik menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung dan non-otoriter atau tindakan atas kemauan sendiri. Guru Ram sangat sabar dalam membimbing Ihsan dalam mengembangkan potensi seninya. Guru Ram tidak pernah memaksa Ihsan untuk terus menulis dan menggambar. Guru Ram menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional, berbeda dari orang tuanya yang menggunakan pendekatan otoriter. Ihsan mengalami dampak yang buruk, yaitu rendahnya percaya diri Ihsan, sering cemas, dan sering menantang. Namun, Guru Ram mengenali bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kebutuhan serta bakat yang berbeda. Guru Ram menghabiskan waktu untuk memahami latar belakang, minat, dan kesulitan yang dihadapi oleh Ihsan. Dengan demikian, dia dapat memberikan perhatian khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Ihsan, terutama dalam bidang seni di mana Ihsan menunjukkan bakat luar biasa. Guru Ram membantu Ihsan mencapai situasi diri. Dia memberikan Ihsan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya melalui pameran seni yang memperkuat rasa percaya diri Ihsan dan membuktikan bahwa dia memiliki nilai dan potensi yang luar biasa dalam diri Ihsan. Yang ketiga yaitu penerimaan dan penghargaan diri. Dalam teori humanistik, penerimaan diri dan penghargaan diri adalah kunci untuk pembelajaran yang efektif. Guru Ram bekerja dalam meningkatkan rasa percaya diri Ihsan dengan memberikan pujian yang positif dan tulisan atas karya seninya dan membuatnya melihat nilai dalam dirinya sendiri. Dengan merasa diterima dan dihargai, Ihsan mulai mengembangkan rasa percaya diri yang lebih baik. Yang keempat yaitu belajar berbasis pengalaman. Pembelajaran humanistik sering melibatkan pengalaman langsung dan relevansi pribadi. Guru Ram menggunakan pendekatan yang kreatif dan menyenangkan untuk mengajarkan konsep kepada Ihsan, seperti menggunakan aktivitas seni untuk meningkatkan keterampilan motorik halus dan pemahaman visual. Aktivitas yang dilakukan yaitu menggambar. Yang kelima yaitu empati dan hubungan antar pribadi. Teori humanistik menekankan pentingnya empati dan hubungan interpersonal dalam proses belajar. Guru Ram sangat menunjukkan empati yang mendalam terhadap kesulitan Ihsan. Ia berusaha memahami perspektif Ihsan dan memberikan dukungan emosional yang sangat berbeda dari pendekatan yang lebih ketat dan kurang pengertian dari guru lainnya. Guru Ram sangat pengertian dalam melakukan pendekatan pembelajaran. Yang keenam yaitu holistik dan individualisme. Pendekatan humanistik melihat individual secara holistik, mempertimbangkan aspek emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Guru Ram mengakui bahwa masalah Ihsan bukan hanya terkait dengan akademik, tetapi juga emosional dan sosial. Guru Ram mengajak Ihsan dalam mengembangkan kemampuan non-akademiknya, yaitu menggambar dan bermain peran dengan pendekatan-pendekatan. Dalam film ini menunjukkan bagaimana teori belajar humanistik dapat diterapkan dalam konteks pendidikan untuk membantu anak yang mengalami kesulitan belajar. Teori yang keempat yaitu teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu belajar melalui pengalaman. Guru Ram mengajak Ihsan untuk terlibat dalam seni dan kerajinan tangan yang tidak hanya relevan dengan minat Ihsan, tetapi juga membantu mengembangkan keterampilan motorik halus dan persepsi visualnya. Aktivitas ini menunjukkan Ihsan membangun pengetahuan sendiri melalui pengalamannya langsung. Yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual yang relevan. Guru Ram memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan relevan dengan kehidupan dan minat Ihsan. Guru Ram menggunakan contoh-contoh dari dunia seni seperti menggambar, membuat kerajinan, menyanyi, bahkan bermain peran. Yang ketiga yaitu interaksi sosial dan kolaborasi. Guru Ram sering berinteraksi dengan Ihsan dan teman-teman sekelasnya, mendorong kerjasama dan diskusi. Melalui interaksi ini, Ihsan dapat belajar dengan teman-temannya tanpa merasa minder atas keadaan dirinya yang disleksia. Yang keempat yaitu scaffolding. Scaffolding adalah konsep yang diperkenalkan oleh Vygotsky yang merujuk pada dukungan sementara yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka mencapai pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi. Guru Ram mengajarkan Ihsan cara menulis huruf dan kata-kata. Dia menggunakan media seni seperti cat air, kuas untuk membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan tidak menakutkan. Pendekatan ini tidak hanya membantu Ihsan memahami materi akademik, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandiriannya dalam belajar. Yang kelima yaitu membangun pengetahuan dari skema yang ada.
Guru Ram memahami bahwa Ihsan memiliki cara berpikir dan belajar yang unik. Dia menggunakan pengetahuan dan minat Ihsan yang sudah ada dalam seni untuk membangun keterampilan baru yang memperluas pengetahuan akademiknya. Guru Ram selalu mengajak Ihsan terlibat dalam kegiatan seni. Yang keenam yaitu pembelajaran aktif. Konstruktivisme mendorong pembelajaran aktif di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Guru Ram mengajak Ihsan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kelas melalui proyek seni dan aktivitas kreatif lainnya. Hal ini membuat Ihsan tidak hanya menjadi penerima pasif informasi tetapi juga peserta aktif yang membentuk pemahamannya sendiri. Guru Ram selalu membangun kepercayaan Ihsan agar terlihat sama dengan teman-teman lainnya. Sekian analisis dari film Tare Zameen Par dan terima kasih.